wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang administrasi negara di Indonesia, perspektif kapitalis dan sosialis. Administrasi negara adalah tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan di Indonesia. Administrasi negara dipengaruhi oleh ideologi yang mendasari pemerintahan suatu negara, terutama dalam konteks Indonesia yang pluralistik. Ideologi kapitalisme menekankan kepemilikan swasta atas sumber daya ekonomi dan keuntungan sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi. Ideologi sosialisme menekankan kepemilikan kolektif atas sumber daya ekonomi dan pemerintahan yang kuat untuk mempromosikan kesetaraan sosial dan distribusi yang adil. Ideologi kapitalisme dalam administrasi negara. Ideologi kapitalisme terjadi ketika Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda. Sebelum itu, Indonesia belum mengetahui ideologi kapitalisme. Setelah melewati penjajahan, Indonesia juga menerapkan ideologi kapitalisme. Efek dari penerapan ideologi kapitalisme tercermin dalam berbagai bidang seperti pasar bebas dan efisiensi sistem administrasi negara. Ideologi analisis di Indonesia berakar dalam gerakan kemerdekaan dan perbentukan negara. Pengaruh ideologi analisis tercermin dalam kebijakan administrasi negara, terutama pada masa Soekarno. Pemerintah dalam ideologi sosialis menekankan kontrol tekad terhadap sektor ekonomi kunci, realisi kekayaan dan penyediaan layanan publik untuk kesejahteraan sosial. Perbandingan sistem administrasi negara. Kelebihan dari sistem kapitalis. Sistem kapitalis memiliki kelebihan fleksibel, mendorong inovasi, serta dorongan investasi. Sedangkan kelemahannya adalah menimbulkan ketimpangan sosial, ketidakmerataan pembangunan, serta rentan terhadap krisis. Sedangkan sistem sosialis memiliki kelebihan mendorong kesetaraan sosial, pelayanan publik universal, dan stabilitas sosial. Sedangkan kelemahannya adalah kurang insentif untuk inovasi, birokrasi berat, dan kurangnya kepastian hukum. Dampak terhadap pembangunan dan kebijakan publik. Dampak pengaruh ideologi kapitalis terhadap pembangunan dan kebijakan publik yang pertama yaitu deregulasi dan privatisasi untuk meningkatkan investasi. Kemudian yang kedua yaitu investasi asing dan pasar bebas untuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu fokus pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Kemudian, dampak pengaruh ideologi sosialis terhadap pembangunan dan kebijakan publik yang pertama yaitu adalah regulasi pemerintah untuk distribusi sumber daya yang adil. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan negara dan redistribusi pendapatan. Dan yang terakhir yaitu layanan publik, pembangunan pedesaan, dan perlindungan lingkungan. Baik, kesimpulan dapat diambil dalam materi ini yaitu yang pertama, ideologi kapitalis dan sosialis mempengaruhi administrasi negara di Indonesia, membentuk landasan kompleks untuk kebijakan dan pengambilan keputusan. Kemudian juga tantangan kompleks seperti kebijakan yang rumit dan resistensi terhadap perubahan harus diatasi untuk pembangunan berkelanjutan. Implementasi kebijakan berdasarkan ideologi kapitalis dan sosialis memiliki dampak beragam mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga pengurangan kesenjangan sosial. Kemudian langkah-langkah strategis juga diperlukan termasuk penyelarasan kebijakan, penguatan institusi, keterlibatan masyarakat, dan inovasi dalam administrasi negara itu sendiri. Kemudian juga diharapkan
Dengan pemahaman yang baik tentang hubungan ideologi dan administrasi negara, pemerintah dapat mengelola administrasi dengan lebih efektif tentunya dan mencapai pembangunan inklusif bagi seluruh masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.